Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Tema atau judul games kali ini adalah koneksi cinta NPD, Narcissistic Personality Disorder, dan pesan semesta untukmu. Edukasi untuk orang-orang yang terkoneksi dengan NPD. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, dan maaf agak sedikit berisik ya, ada anak saya main ya, jadi maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Oke, kita langsung saja untukmu Libra, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian bintang Libra. Koneksi cinta NPD, koneksi cinta NPD. Dan apa pesan semesta untuk kalian yang terkoneksi dengan NPD? Dan saya mau berikan di sini edukasi untuk kalian yang terkoneksi dengan NPD supaya hidupmu jauh lebih tenang, lebih damai, dan lebih berbahagia ya. Kita lihat apa yang terjadi. Koneksi kamu dengan dirinya, wow, di sini dia hanya mau menerima, kamu memberi terus ya. Apa itu? Ada yang tanya, Kak, NPD itu apa? Narcissistic Personality Disorder, dimana dia itu masih kekanak-kanakan, yang mana empatinya itu nggak ada ya. Kenapa masih kekanak-kanakan? Karena dia itu mungkin ada trauma di masa lalu, hidupnya terlalu keras, ataupun mungkin karena pergaulan ataupun tekanan dari orang tua yang terlalu keras ya, sehingga dia kurang empati. Yang kedua, kalau dibilang masih kekanak-kanakan karena dia itu ibaratkan masih ada jiwa anak-anak ya yang ada dalam tubuh orang dewasa ya. Jadi kalau kita bilang secara psikologis ya, dia itu masih childish ya, dan kamu itu susah untuk bisa berkomunikasi dengan dirinya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kayak anak kecil ya, anak kecil balita gitu kan, suka merusak, dia merasa biasa aja, merugikan dia merasa biasa aja, tidak ada tanggung jawabnya ya, kayak anak kecil. Dan itulah pasangan NPD, di mana dia hanya mau menerima, dan menerima. Di mana kamu ada keuntungan, di situ dia mendekat. Di mana kamu nggak ada keuntungan, dia menjauh. Bye, ya. Jadi maaf ya, bukan berarti saya mau bicara apa. No, di sini saya memberikan edukasi, mungkin agak sedikit ngegas ataupun mungkin agak sedikit bahasanya terlalu bagaimana. Tapi ini koneksi kamu yang saya bicarakan. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Saya hanya melihat dari sisi energi dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, ataupun mungkin kamu yang terkoneksi ya, kamulah yang NPD. Jadi bisa saling mengoreksi diri. Kalau memang ini yang saya bilang ada pada dirimu, kamu koreksilah. Karena apa? Kamu tuh macam seorang NPD itu tidak merasa bahwa dirinya sakit, dia tidak merasa bahwa dirinya itu sudah menyakitkan orang lain, menyakiti orang lain gitu ya. Karena dia merasa diri paling benar, diri paling hebat, susah untuk meminta maaf dan lain-lain. Nah, di sini dia hanya mau memporotinmu, dalam artian kalau kamu punya sesuatu dia datang, kalau tidak ada ya bye gitu ya. Ini ada sahabat, pasangan juga ya, bahkan keluarga. Tuh, Three of Wands, di mana dia memperhatikanmu dari jauh. Kamu punya apa untuk dipersembahkan ke saya? Ya, dia hanya mau mendapatkan sesuatu, keuntungan saja, atau kalau dibilang dia mau memanfaatkan kamu. Kenapa? Karena kamu terlalu baik, kamu terlalu berempati. Orang yang terlalu berempati ya, bisa diporotin, bisa kita mewek-mewek dikit, kamu langsung kasihan dan memberikan apa yang dia inginkan, dibodoh-bodohi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu tuh orang bodoh. Maaf dalam tanda kutip ya, karena apa? Kamu sudah tahu dirinya hanya memanfaatkan kamu, tapi kamu macam tidak sadar gitu. Ya, contohnya
sayang saya kurang uang, bisa nggak kamu bantu? Padahal dia laki-laki loh, seharusnya yang membantu, melindungi, dan memberikan yang terbaik untuk kamu adalah dari sosok laki-laki, bukan malah laki-laki yang minta ke wanita. Ini contoh kalau laki-laki ya. Dan ya benalu tanpa ada tanggung jawab. Kalau kamu sudah menikah, selalu saja kamu salah ya. Kamu dibilang boros lah, kamu dibilang pelit lah, kamu dibilang inilah, kamu dibilang itulah ya. Jadi kamu pusing, apapun yang kamu lakukan itu selalu salah di matanya. Dan hanya dirinya yang benar, hanya dirinya yang hebat, hanya dirinya lah yang kuat, super power ya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lah satu-satunya orang yang hebat, yang perlu disanjung, perlu dikagumi ya, tanpa melihat dari sisi kamu, kebaikanmu. No, dia hanya melihat dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena egonya terlalu tinggi. Oke, berikutnya di sini ada Knight of Wands, di mana dia melihat bahwa kamu ini punya apa. Kalau kamu punya, saya akan datang kepada kamu. Kalau tidak ya saya pergi ya. Dia tuh kayak gagah berani untuk bisa memkamuflase, dan bahkan saya lihat di sini dia mempersulit kamu ya, entah dalam hutang piutang ya. Contohnya itu kan saya ambil contoh, kalau dia ambil hutang berarti kan kamu pakai juga, jadi kamu yang bayar, padahal kamu bingung ya kamu pakai apa itu uang. Ataupun mungkin kondisinya kamu ambil dipakai uang bersama ya, kamu ambil hutang dipakai bersama, tapi ujung-ujungnya kamu yang harus bayar. Atau bahkan mungkin kondisinya kamu kasih dia uang, nanti dia bilang, loh saya kan nggak minta, ngapain saya mau kasih kembali. Jadi dia tidak pernah melihat dari sisi kebaikanmu. Yang mana kalau orang dewasa ataupun orang normal ya, di sini akan tahu bahwa kalau kita diberikan kebaikan pada orang, pasti kita akan membalas kebaikan. Tetapi kalau untuk NPD, di mana kebaikan yang kamu berikan adalah keuntungan buat dirinya, dia tidak akan pernah mau membalas kebaikanmu. Kalau dia membalas kebaikanmu karena ada sesuatu lagi yang dia mau dapatkan dari dirimu. Ibaratkan kamu belum masuk jebakannya, sehingga dia bersandiwara, dia berdrama ya. Hati-hati di sini ya. Oke, saya lihat juga di sini King of Wands, di mana saat ini dia lagi memperhatikanmu ya, hampir mirip di sini. Dia melihat seolah-olah dia membuat kamu, memberikan kamu tempat ya. Nih silahkan duduk ya, supaya kamu diporotin. Ini ada beberapa yang mungkin ya alasan, contoh nih, wah hidup saya tuh begini, saya disolimi orang, saya ditipu orang. Untuk apa? Mendapatkan empati kamu, untuk dikasihani, dihibah, mendapatkan hibah. Nah ini hati-hati ya, karena mungkin dia bilang masalah anak sakit lah, ini itulah, padahal tipu ya. Karena saya lihat di sini ada yang bilang, ada juga sahabatmu ya. Contohnya dia bilang, aduh tolong dong, suami saya tidak nafkahi saya, anak saya sakit ya, bisa nggak saya pinjam uang ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang toksik juga. NPD ini ada dari keluarga ataupun sahabat, yang mana hanya memanfaatkan kebaikanmu. Ujung-ujungnya kamu memberikan pinjaman, dia nggak balikin lagi uang kamu, seolah-olah dia menghilang. Karena apa? Kamu sudah mengirimkannya ya. Terus pada saat kamu masih, contohnya ya, masih ada uang lagi, dia akan oke, saya akan kembalikan, tetapi besok saya pinjam lagi. Nah ini, jadi hati-hati ya. Ataupun mungkin kondisinya pasanganmu sendiri, saya yang pinjam duit dong ya. Dia baik-baikin kamu, memberikan tempat, ruang, seakan-akan kamu sudah menjadi raja dan ratu ya, padahal sebenarnya dia mau pinjam duit ya, untuk usaha ini, untuk usaha itu, padahal ujung-ujungnya nihil ya, malah dia pergi. Bahkan mungkin hutang ya, kamu berhutang tapi kamu ya bayar sendiri gitu. Saya bukan saya yang hutang gitu. Karena orang NPD ini kadang-kadang ya, contohnya dia yang butuh, dia suruh kamu atas nama kamu yang berhutang. Otomatis kan debt collector ataupun mungkin siapapun yang meminjamkan uang itu kan otomatis akan ke kamu, menagihnya ke kamu, bukan ke dia. Jadi kamu yang dipersulit, susah, bahkan mungkin dia akan pergi. Nah itu, jadi dia memanfaatkan kebaikan orang lain. Oke, di sini ada The Magician. Saya lihat di sini kamu kayak macam, saya ingin artinya banyak berdoa ya kepada semesta untuk bisa, Tuhan ya. Saya lihat kamu tuh kayak pasrah ya. Energinya kayak macam, Tuhan berikan saya keajaiban supaya saya bisa kuat dalam menjalani kehidupan ini, supaya dia berubah. Kamu tuh kayak macam ingin dia berubah. Pesan semesta ya, dan edukasi buat kamu. Orang NPD ini merasa tidak sakit ya, jadi kamu mau bikin dia berubah nggak bisa.
untuk membuat dia kebaikan nggak bisa. Kenapa? Karena empatinya udah mati, dia harus pergi ke psikiater. Tetapi bagaimana dia mau ke psikiater? Dia merasa dirinya sehat, bahkan menuduhmu yang sakit. Nah ini hati-hati ya. Kenapa? Karena kalau orang mau sembuh ya, kalau dia mau berobat, ini kan tidak. Jadi percuma kalau psikiater, psikolog juga memberikan sugesti positif apapun, dia nggak dengar karena merasa dirinya tidak sakit dan merasa dirinya paling benar. Ya jadi susah sembuhnya. Mungkin semesta yang harus ataupun Tuhan yang harus bisa membuat dia sadar gitu. Jadi kalau kamu yang sadar nggak bisa, kalau kamu yang membuat dia sadar nggak bisa. Bahkan dia akan menghujat kamu. Wah dia menipuku, dia menjelek-jelekanku. Bahkan dia akan menjelek-jelekanmu ke orang lain, menghinamu, membongkar aib-aibmu, ya. Bahkan dia mencari popularitas dengan cara menjual namamu, ya. Serasa kamu yang korban, serasa dia yang korban gitu ya. Kamu dalang dari semua kehancuran ya. Jadi contohnya bagaimana caranya supaya dia mendapatkan panggung, dia menghasut orang-orang terdekat kamu supaya kamu tidak bisa mempunyai sahabat, ataupun mungkin ya pokoknya menjelek-jelekan, membongkar aib-aibmu supaya kamu malu ya. Ataupun mungkin kondisinya ya menceritakan kebohongan kepada publik ya, untuk bisa mendapatkan simpati dari publik sehingga kamu malu. Dan akhirnya di sini eyes of wands, kamu yang kayak macam merasa bahwa saya ini kok gagah perkasa tapi kok saya ini lemah di dia ya. Ibaratkan kamu tuh kayak jadi ayam sakit. Dulu waktu belum bersama dia kamu tahu ayam petarung loh. Ini contoh kalau kita bicara ayam ya, karena ayam itu simbol gagah berani kalau petarung. Tetapi pada saat sudah nikah kok kayak ayam sakit, berdiri pun malas, loyo, nggak bersemangat. Dan itu yang diinginkan dari dirimu apa? Kehancuran, malapetaka, kesedihanmu itu adalah kebahagiaan dia. Bagaimana caranya supaya ada yang ditanyakan kemarin? Bagaimana caranya Kak Ica supaya kita membuat narsistik ini hancur? Ya dengan kamu berbahagia. Kehancurannya itu dia itu akan membuat, artinya gini, dia akan bahagia kalau kamu hancur. Jadi buatlah dirimu bahagia supaya apa? Dia yang hancur, dia yang tersakiti. Kenapa? Karena apa yang dia inginkan tidak terwujud. Dia kan menginginkan semuanya ya, dan kalau kamu tidak memberikan apa yang dia mau, dia akan menghancurkanmu secara perlahan. Makanya kamu harus bisa hidup tanpa dia, yang mana harus bisa memberikan sugesti-sugesti positif untuk dirimu sendiri supaya dirimu up, supaya dirimu maju, supaya dirimu berhasil, dirimu kaya. Pada saat kamu kaya, kamu hebat, dia akan menangis. Wah, dia bisa ya, dia bisa bangkit ya. Dia akan menjauhimu. Kenapa? Karena dia merasa kalah ya. Jadi hati-hati bermain dengan orang NPD ya, karena orang NPD ini bermainnya secara halus ya, tidak seperti psikopat ya. Psikopat itu langsung ya, tapi dia bermain halus dengan cara menekan mentalmu. Jadi seperti gitu ya. Oke, berikutnya di sini ya, The Hangman ya, hubungan digantung. Mungkin kamu kondisinya sekarang kalau sudah menikah berarti seolah-olah itu kamu sudah berpisah tetapi belum cerai secara resmi negara. Ataupun mungkin kondisinya ya hubungan kalau belum menikah ya, pacaran putus nyambung, dia datang suka-suka kamu. Contoh ya, dia hanya datang untuk minta sesuatu, kalau bukan uang, seks ataupun apapun. Habis itu dia pergi lagi menghilang. Habis itu nanti dia suka datang-datang lagi ya, seakan-akan minta maaf ini padahal hanya tipu ya. Dia hanya mau mendapatkan sesuatu dari dirimu. Pada saat sudah tidak ada ya dia pergi. Ya, nih orang ini hanya egois untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, jadi jangan kamu berpikir bahwa kamu adalah penyelamat dia. No, kamu yang akan mendapatkan kesusahan kalau kamu dekat-dekat dia. Ibaratkan orang sakit, kamu dekat-dekat ya kamu akan tertular sakitnya, dan bahkan kamu bisa melukai orang-orang di sekeliling kamu juga. Sama seperti dia melukaimu kan? Dan akhirnya kamu melukai orang lain juga. Nah ini hati-hati karena tertular ya. Karena kalau kita circle itu kan menentukan kita juga ya. Syukur-syukur kita kuat ya. Tetapi kalau kamu tidak kuat, kamu yang akan tersakiti dari dirimu sendiri yang menyakiti, ataupun kamu menyakiti orang lain, atau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang di luar sana yang sudah terhasut olehnya, akhirnya menyakiti kamu dari mungkin suara-suara, ataupun mereka suka menyinggung kamu, ataupun yang lainnya. Seperti gitu. Dan di sini ada The Empress.
dia merasa bahwa kamu tunggu saat yang waktu dan tepat ya. Saya lihat di sini ada dendam ya, dimana dia menginginkan kamu. Ya mungkin kondisinya sekarang kamu baik-baik saja, mungkin dia lagi memikirkan bagaimana caranya supaya kamu akan menderita. Bukan di sini saya menyebar fitnah ataupun apapun, no, tetapi ini isi hati narsistik ya. Jadi kamu kalau memang merasa bahwa saya biasa-biasa aja Kak Ica, nggak ada yang pernah menyakiti saya, berarti kamu tidak terkoneksi dan readingan ini bukan untukmu. Ini hanya untuk readingan orang narsistik ya, yang terkoneksi dengan narsistik. Kalau narsistik itu, kalau narsistik itu ya, dia tidak akan dia dendam, dia nggak akan pernah mau melihat kamu bahagia sampai kapanpun. Dia mau harus menjadi pemenang. Jadi dia diam saat ini ya, tapi dia tunggu waktu dan saat yang tepat untuk bisa datang kembali membuatmu hancur. Nah ini, jadi kamu lebih baik hati-hati dan pergi ya, nggak usah terlalu mau menyambut dia, tidak usah terlalu mau mengharapkan dia berubah, nggak usah. Sekarang benahi dirimu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depan ya, karena kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain kalau kamu bahagia ya. Intinya harus bahagia supaya apa? Dirimu waras. Kalau kamu tidak bahagia dan terlalu terpuruk memikirkan kata orang, memikirkan ini itu, orang itu tidak melihat kamu. Kalau kamu susah mereka pergi, pada saat kamu senang mereka datang. Jadi sekarang kamu harus waras, dimana harus bisa menyayangi diri sendiri supaya hidupmu jauh lebih baik ya. Kata orang gak usah dipikirkan. Kita sukses dan tidaknya itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kenapa kita harus berpatokan pada orang lain? Seperti gitu ya. Jadi narsistik tahu bahwa kamu itu lemahnya di ini, lemahnya di itu, dia akan menekan di situ. Jadi nggak usah dengar, kamu harus mandiri, kamu harus sukses, buktikan pada keluarga, buktikan pada dirimu, dan circle kamu apa yang pernah dia hasut terhadapmu itu salah. Kamu buktikan bahwa apa yang dia katakan itu tentang dirimu tuh selalu semuanya itu salah. Ya, tunjukkan selalu kebaikan, tunjukkan selalu kemurahan hati, dan tunjukkan kualitas hidupmu dengan baik ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu dan pesan semesta ya, dimana kamu terkoneksi dengan seorang NPD. Hati-hati ya, jangan sampai kamu masuk jebakan Batman ataupun kamu terkoneksi dengan dia dan akhirnya kamu tertekan dari mental ya, dari seorang narsistik ya, atas ulahnya menghasut kamu ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya, saya sudah menarik energi koneksi dari kalian ya, yang mana terkoneksi dengan NPD. Saya ambil koneksi dari inisial ya. Di sini saya sudah menarik energinya, ada huruf W, ada N, ada juga Q, ada R, ada P, ada Y, G, E, S, K, L, D, F, B, Z, T, H, I, C, dan O ya. Jadi untuk koneksi di sini inisialnya WN, Q, R, P, Y, G, E, S, K, L, D, F, B, Z, T, H, I, C, dan O ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.